Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, insyaallah kita akan membahas tentang al-masjid. Ya, masjid yang maknanya adalah tempat sujud secara bahasa. Nah, yang sebenarnya semua tanah bumi yang terhampar di dunia ini adalah masjid untuk kaum muslimin, untuk umat ini yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan ini kepada nabi-nabi dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi 5 hal yang itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku seluruh bumi yang terhampar tanahnya sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Ya, semua tanah di bumi ini hukum asalnya boleh dijadikan tempat untuk sholat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi dibacakan. Berarti umat-umat terdahulu mereka hanya boleh sholat itu di tempat yang khusus, di kuil-kuil mereka saja. Nah, beda dengan kaum muslimin. Mereka boleh sholat di lapangan bola misalnya, di gor misalnya, di hutan, di kebun. Dan alhamdulillah yang seperti ini pun sudah diketahui oleh kaum muslimin dimanapun mereka. Jadi tidak mesti harus sholat itu di masjid. Ya, boleh mereka melakukan sholat di tanah lapang. Bahkan ada sebagian sholat yang sangat ditekankan untuk dilakukan di luar masjid. Sholat apa itu Abang Ubaidillah? Sholatul Id. Sholat apa lagi ya Baturat? Sholatul Janazah. Sholat apa lagi ya? Ana lupa kunyah Harith. Abu Wada'ah. Nah, fadhal ya Abu Wada'ah. Salat istisqa sangat ditekankan untuk dilakukan itu di luar masjid, di lapangan. Ya, ada musallal Id, ada musallal janazah, lapangan di dekat kuburan. Di situ ditegakkan atau dilaksanakan salat janazah. Ada musallal Id, lapangan untuk salat Id. Nah, alhamdulillah. Wa an Abi Dzar, hadis Abu Dzar yang akan dibacakan adalah hadis dalil bahwasanya masjid pertama di bumi ini adalah Masjidil Haram. Kemudian masjid yang kedua yang dibangun di bumi ini
adalah Masjidil Aqsa. Allahu a'lam siapa yang membuat pondasi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sedangkan yang meninggikan bangunan dari pondasi yang sudah ada adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah sebut di surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait, dan ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan bangunan dari pondasi, ya, dari pondasi yang sudah ada. Nabi Ibrahim hanya meninggikan bangunan saja. Allahu a'lam siapa yang membuat bangunan atau yang membuat pondasi Masjidil Haram dan yang membangun besar Masjidil Aqsa adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Baik. Jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa adalah 40 tahun. Hadis Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal. Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di bumi ini? Qala al-Masjidul Haram. Masjidul Haram di Makkah, Ka'bah, yang di sana ada Al-Hajarul Aswad, batu dari surga yang berwarna putih, menghitam karena dosa manusia. Qultu summa ayun, kemudian apa ya Rasulullah, masjid mana lagi setelah Masjidil Haram? Masjid mana lagi? Qala al-Masjidul Aqsa. Al-Masjidul Aqsa atau Baitul Maqdis yang sekarang ada di negeri Palestina. Itu masjid kedua di bumi ini. Qultu kam bainahuma, berapa jarak pembangunan antara keduanya? Setelah dibangun Masjidil Haram kemudian dibangun Masjidil Aqsa, berapa jarak pembangunan antara keduanya? Qala arba'una sanah, 40 tahun kata Rasulullah. Wa aina ma adrakatka shalah fasalli fahuwa masjid. Dimanapun engkau mendapatkan waktu salat, maka salatlah di situ, karena semuanya masjid. Semua bumi yang terhampar ini apa? Masjid, boleh dipakai untuk salat. Ya, jadi tidak ada alasan. Ya, misalnya dia sedang berkebun jauh dari musalla atau masjid masyarakat, salatlah di kebunnya. Misalnya dia sedang di hutan, ya, dia sedang berada di satu negeri yang tidak ada di dekat itu masjid atau musalla, salat di situ. Ya, jangan beralasan nggak ada masjid, nggak ada musalla. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan untukku semua tanah yang terhampar di bumi ini sebagai masjid. Kemudian di sini kata Rasulullah, ainama adrakatka shalah fasalli, di mana engkau mendapatkan salat, salat di situ. Fahuwa masjid, karena dimanapun adalah masjid. Misalnya ada seorang muslim, dia terjebak dalam kemacetan yang betul-betul tidak bergerak berjam-jam, tidak bergerak misalnya berjam-jam. Masuk waktu salat, ya, dan tidak boleh dia salat di dalam kendaraannya selama masih ada jalan, masih ada tanah, dia bisa menapak kaki dia di atas tanah. Tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan kecuali uzur, kereta api misalnya, kapal laut, pesawat terbang, bis patas,
yang tidak mungkin untuk stop di waktu sholat, maka dia turun dari kendaraannya, dia sholat di pinggir jalan tersebut, ya, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan untukku semua tanah yang terhampar di bumi ini sebagai masjid. Nah, keutamaan membangun masjid, datang beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man bana masjidan, hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid lillah, ingat ini, lillah, untuk Allah, dia keluarkan hartanya, dia keluarkan tenaganya untuk Allah, lillah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka karena sebab itu Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga. Rumah di surga, ya, hanya sekedar paku untuk gantung cambuk seseorang di surga saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Rasulullah SAW. Ya, hanya sekedar sapu tangan di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, seseorang yang dia membangun masjid, syaratnya apa? Lillah, syaratnya untuk Allah. Nggak ada nama dia, nggak ada nama dia di muka makhluk. La nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Ya, ikhlas, hanya untuk Allah dia bangun masjid tersebut. Ya, maka Allah akan buatkan untuk dia rumah di surga. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan qadra mafhasi qutah, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membuat masjid walaupun hanya sebesar sarang burung, maka Allah akan buatkan untuk dia rumah di surga. Masjid seperti sarang burung, sebesar sarang burung, gimana maksudnya? Ya, nggak ada bisa orang sholat hanya sebesar apa? Sarang burung, tetapi ada saham kita untuk membangun masjid itu. Kita punya uang 60.000 rupiah, beli 1 sak semen, adalah mungkin 1 ubin ini jadi kali ya, mafhasukutah, ya, sebesar sarang burung. Apa yang kita bisa? Ya, kita beli gentengnya, ya, satunya berapa ini ya? Satu ini berapa kira-kira? Ubin lantai. Ubin hitungan 1 bijinya. Jadi berapa? Dibagi 6 atau dibagi 3, 30.000. 30.000. Ya, 30.000 dia beli, dia punya uang, dia sedekahkan, dia wakafkan untuk membeli ubin masjid. 60.000 untuk beli semen masjid, mafhasi qutah, itu yang dimaksud. Ya, Allah buatkan untuk dia rumah di surga. Dia nggak punya uang beratus juta untuk membuat masjid, dia hanya punya uang berpuluh ribu. Ya, ada kesungguhan dia, kejujuran dia, keikhlasan dia untuk membangun masjid, niatannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan uang yang sedikit tersebut, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Nah, salat di masjid yang banyak jamaahnya lebih besar pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna salatar rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdah."
Salat seseorang dengan saudaranya lebih baik daripada dia salat sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul. Dan ketika dia salat bersama dua orang, itu lebih baik daripada dia salat berduaan dengan saudaranya. Ya, jadi salat berdua jamaahnya cuma satu, itu lebih baik daripada dia salat sendirian. Maksudnya pahalanya lebih besar. Ketika dia salat dengan dua orang saudaranya, berarti bertiga, satu imam dua makmum, itu lebih baik daripada seseorang yang salat hanya berduaan. Ya, wa makatsura fa huwa ahabbu ilallah. Semakin banyak jumlah jamaah, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dicintai berarti apa? Semakin besar pahalanya. Kemudian ada adab seseorang keluar dari rumah menuju masjid dari zikir atau doa khusus. Ya, ada memang doa umum seseorang dia keluar dari rumah, entah dia mau pergi ke warung, dia mau pergi ke tempat kerjanya, dia mau pergi keluar rumah kemanapun, itu ada doa umum memang. Seperti Allahumma inni a'udzubika min an azil au uzal au adil au udal au ajhal au yujhal alayya au adlim au udlam. Doa umum ini pun bisa dipakai juga ketika kita pergi ke masjid. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran dan atau aku ditergelincirkan oleh orang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan atau aku disesatkan oleh orang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebodohan atau aku dibodoh-bodohi orang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kezaliman atau aku dizalimi oleh orang. Nah, ini doa umum. Ini doa umum. Doa keluar rumah itu doa kita. Ke masjid pun boleh kita pakai. Ya, atau kita baca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini pun doa umum. Boleh juga kita pakai doa untuk pergi ke masjid. Keluar rumah menuju masjid. Syaitan menjauh dari seorang hamba yang berdoa, yang berzikir dengan zikir ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Fatanaha lahu syayatin. Para setan menyingkir dari dia. Ya, fayaqulu syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi. Setan sesama setan berkata, bagaimana menurut kalian dengan seseorang yang Allah beri hidayah untuk dia, Allah tuntun dia setiap langkahnya, Allah cukupkan urusannya, Allah jaga dia, Allah yang jaga langsung. Nah, doa khusus yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Dalam riwayat yang lain Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, dalam lisanku cahaya. Ya Allah, jadikanlah dalam pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya. Ya Allah, jadikanlah di belakangku cahaya, di depanku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Ya Allah, anugerahkanlah untukku cahayamu. Dalam riwayat yang lain Allahumma ja'alni nuran. Ya Allah, jadikanlah aku cahayamu, jadikanlah aku cahaya. Nah, dan ini dibaca ketika pergi ke masjid untuk sholat. Di antara adab yang berikutnya, adab masuk masjid. Ya, adab masuk masjid. Didahulukan kaki kanan dari kaki kiri. Hadis Anas, beliau berkata, minas sunnah, termasuk dari sunnah, tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sunnah di sini adalah hukum yang itu di bawah wajib
apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, apabila dia tinggalkan dia tidak mendapatkan dosa. Bukan itu makna sunnah di sini. Wa minas sunnah, ya termasuk dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna sunnah. Apabila engkau masuk masjid, idza dakhaltal masjid an tabda rijlakal yumna wa idza kharajta an tabda bi rijlikal yusra. Apabila termasuk dari sunnah, apabila engkau masuk masjid, engkau mulai dengan kaki kananmu, ya, kaki kanan masuk masjid. Dan apabila engkau keluar, antabda birijlikal yusra, engkau mulai dengan kaki kiri. Ya, ini adab. Kemudian zikir masuk masjid dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apabila masuk, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini penting doa. Ya, jadi dimudahkan dia untuk khusyuk dalam salat, dimudahkan dia berzikir setelah selesai salat, dimudahkan dia untuk tadabbur ibadah, bacaan, zikir dan ayat Al-Qur'an yang dia baca. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Ini masjid. Masjid ini rahmat Allah turun di masjid ini, dan tidak akan masuk ke dalam hati seseorang kalau Allah tidak inginkan rahmat tersebut masuk ke dalam hatinya. Doa kita minta ke Allah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Keluar masjid kita baca, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon anugerahmu. Ya, kata Allah di surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila sudah selesai salat, menyebarlah kalian di bumi Allah dan carilah anugerah Allah, rizki. Keluar masjid, kita berdoa agar dibukakan pintu rizki harta, pintu rizki sehat, ya, ketenangan, ketentraman di rumah kita, di keluarga kita, di lingkungan kita. Di antara sebab dimudahkannya rizki seseorang, masjid ini. Setiap keluar masjid, apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, berikanlah aku anugerahmu. Maksudnya rizki. Ya, tadi kata Allah, fa idza qudiyatis shalah. Apabila sudah selesai salat, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ya, carilah anugerah Allah, karunia Allah. Jangan lupa zikir. Nah, dalam mencari rizki untuk nafkah keluarga, nafkah diri sendiri, jangan lupa berzikir. Itu diantara sebab terbukanya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir. Kemudian keutamaan pergi ke masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Man ghada ilal masjid wa rah a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah. Kullama ghada aw rah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pergi ke masjid, ghada berarti pergi di waktu pagi, aurah pergi di sore hari, ya. Man ghada ilal masjid auraha, maksudnya entah itu salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya tercakup dalam kalimat ghada auraha. Siapa yang pergi ke masjid, a'adallahu lahu nuzulah minal jannah,
Allah akan persiapkan untuk dia hidangan, tempat dan hidangan yang sudah tersedia di surga nanti. Kullama ghada aurah, setiap dia pergi ke masjid, entah itu di pagi hari sholat subuh, sholat duhanya, mau sholat zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya. Nah, ada hadis, sengaja seseorang pergi ke masjid di waktu duha, dia membaca Al-Quran di dalam masjid satu ayat, itu lebih baik daripada dia dikasih gratis unta bagus Fortuner nih, yang ada di punggungnya barang-barang dagangan, barang-barang istimewa, pakaian, alas kaki, ya, perlengkapan keperluan dia. Satu ayat dibaca di masjid di waktu duha nih, sengaja dia pergi dari rumah ke masjid di waktu duha, dia baca Quran satu ayat, lebih baik daripada dia mendapatkan tanpa qati'atur rahim, tanpa qati'atur rahim, tanpa dia memutus tali persaudaraan. Dia dapat unta tersebut gratis, ya, dengan barang istimewa yang ada di punggungnya. 2 ayat dia baca lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. Bagaimana kalau dia baca 6.500 ayat? Satu Al-Quran dia baca. Ya, tadi keutamaan di waktu duha. Allah di sini mempersiapkan hidangan, tempat dan hidangannya itu setiap pergi ke masjid. Nah, kalau dia pergi ke masjid di pagi hari, syaratnya sengaja untuk belajar atau mengajar, man yaghdu ila baitin min buyutillah fayata'allam aw yu'allim khaira kutiba lahu hajatun tamatan tamah. Siapa yang pergi, yaghdu di sini perginya di awal siang, ya, kemudian dia belajar atau mengajar ilmu agama yang hak, yang baik, maka ditulis untuk dia pahala haji sempurna, kata Rasulullah SAW. Dan ketika berjalan itu nggak boleh rusuh, tidak boleh terburu-buru. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, idza uqimatis shalah, nah, idza sami'tumun nida fa'tuha wa antum tamshun wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Apabila kalian mendengar panggilan, maksudnya apa nida di sini? Azan. Apabila kalian mendengar azan dikumandangkan, fa'tuha, pakai kalimat fa'tuha, segera, ya, bukan summa tuha, enggak, ya, nyantai dulu baru pergi ke masjid, enggak kayak gitu. Fa'tuha, segera ke masjid. Wa antum tamshun, kalian datangi panggilan Allah, undangan Allah tersebut. Wa antum tamshun, kalian jalan, enggak boleh berlari. Wa alaikumus sakinah, jalannya pun harus tenang, enggak boleh buru-buru, ya. Fama adraktum fasallu, dan apapun yang kalian dapati dari imam, salatlah, ya, ikuti imam. Wa ma fatakum fatimu, dan apa yang terluputkan oleh kalian dari imam, sempurnakan. Jadi jangan karena untuk mengejar dia buru-buru, ya, dia justru menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Santai jalannya, tenang jalannya. Yang dia dapat sholat bersama imam, yang
terluputkan oleh dia, sempurnakan. Kurang 1 rakaat, sempurnakan 1 rakaat. Wama fatakum fa'atimmu. Nah, sesampai dia di masjid, sesampai dia di dalam masjid, nggak boleh dia duduk. Ya, waktu duha dia masuk, mau taklim, mau belajar, atau mau baca Quran, atau dia mau berzikir, ya, atau dia mau belajar sendirian misalnya, bukan waktu taklim, bukan waktu majelis ilmu, nggak boleh dia duduk sebelum dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Kata Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Nah, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Itu lebih ditekankan oleh Rasulullah SAW daripada mendengar khutbah Jumat yang hukumnya wajib. Rasulullah SAW melihat ada salah seorang jamaah langsung duduk di masjid. Rasulullah dalam amar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu enggak sembarangan, tapi harus tabayyun dulu. Ini kan mukhalafah dia kan, terlihatnya mukhalafah nih. Salah satu jamaah nih langsung duduk di masjid. Rasulullah enggak langsung bilang, sholat dulu 2 rakaat, enggak kayak gitu. Tabayyun dulu. Asallaita rak'atain ya fulan? Apakah engkau sudah sholat 2 rakaat wahai fulan? Rasulullah tanya dulu, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat wahai fulan? Belum ya Rasulullah. Qum fasalli rak'atain. Ayo berdiri, sholat dulu 2 rakaat. Masya Allah, enak Rasulullah SAW. Ya, kayak gitu Rasulullah mengajarkan kita. Kalau mau beramar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kita harus tahu betul dulu, ya, harus benar dikonfirmasi dulu. Ini salah, orang ini melakukan kesalahan memang. Jangan ketika kita melihat ada saudara kita, misalnya dia jalan di pasar dengan berjalan dengan seorang wanita, langsung diceramahi di situ, ya, langsung dimarah-marahi di situ. Bisa jadi itu adiknya, bisa jadi itu emaknya, bisa jadi itu istri keduanya, bisa jadi itu mahram dia, keponakan dia kan. Jadi apa namanya? Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, di antara syurut al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Harus tabayyun dulu sebelum dia tadi, ya, beramar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu rak'atain ya fulan? Apakah engkau sudah salat 2 rakaat wahai fulan? Belum ya Rasulullah. Qum farka' rak'atain. Ya. Rasulullah lihat orang itu memang belum salat 2 rakaat. Nah, jadi tidak boleh duduk, ya, sebelum dia salat 2 rakaat. Ketika dia masuk di saat matahari mau terbenam, sedang terbenam, proses terbenam, lingkaran matahari sudah masuk ke ufuk barat, proses terbit, lingkaran matahari sudah mulai muncul di ufuk timur, atau 15 menit 20 menit sebelum masuk waktu zuhur, proses zawal namanya, proses tergelincir yang asalnya di bagian timur mulai ke bagian barat, 15 menit kurang lebih. Enggak boleh dia sholat sekalipun tahiyatul masjid. Duduk apa berdiri dia, berdiri di masjid. Nah, enggak boleh dia duduk. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ternyata waktu karohah syadidah, waktu karohah yang sangat,
Ya, karena ada waktu karohah yang itu ringan, setelah sholat asar, setelah sholat subuh, waktu karohah, gak boleh juga sholat, tapi itu ringan. Kalau ada sholat sunnah yang ada sebab, wudhu kah, tahiyatul masjid, masih boleh. Tapi kalau proses terbenam matahari atau terbitnya matahari, atau tadi proses zawal, maka tidak boleh dia sholat sekalipun sholat sunnah yang ada sebab. Ya, yang diperbolehkan pada saat itu hanya sholat apa? Hanya sholat wajib yang terluputkan oleh dia karena lupa atau tidur. Kata Rasulullah SAW, man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha ayusalliha hina dzakaraha. Siapa yang dia terlupakan atau dia tertidur untuk sholat, ya dia lupa. Ya, biasanya dia sholat isya berjamaah di masjid, kemudian karena ada urusan darurat sehingga dia tidak bisa sholat di masjid. Biasanya lupa tuh, karena sudah terbiasa untuk sholat di masjid. Ya, ingatnya besoknya pas matahari mulai terbit, atau ketika matahari mulai zawal, atau ketika matahari mulai terbenam. Ya, kata Rasulullah, sholatlah kapan dia ingat. Hanya sholat wajib yang boleh dikerjakan, itu pun sholat wajib yang terluputkan. Ya, jadi sholat sunnah apapun tidak boleh dikerjakan di waktu karohah syadidah. Nah, ke masjid mana kita nggak boleh safar, atau masjid apa saja yang boleh kita safar ke sana? Ya, kata Rasulullah SAW dari hadits Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan rihlah, perjalanan yang memberatkan, kecuali ke 3 masjid. Tidak boleh melakukan safar kecuali hanya ke 3 masjid. Enggak boleh sengaja kita safar ke masjid yang ada di Jakarta, mungkin yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Timur, sengaja untuk sholat ke sana. Ya, ke sekarang ini apa? Hagia Sophia, ya, Turki. Sengaja dia safar untuk sholat di masjid Turki, masjid apa tadi? Hagia Sophia. Rasulullah mengatakan la tushaddur rihal, tidak boleh, itu terlarang, kecuali hanya ke 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa. Hanya ke 3 masjid ini saja. Selebihnya berdosa dia. Bukan dengan itu dia mendapatkan pahala safarnya, enggak, dia berdosa, dia safar itu. Ya. La tushaddur rihal, dia sudah memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian melakukan perjalanan yang memberatkan kecuali ke 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Atau melakukan ibadah apapun. Sengaja misalnya dari Jawa Tengah datang ke masjid ini untuk i'tikaf. Apa hukumnya? Enggak boleh. I'tikaf di sini sama, mau di kampung dia sama, mau di Hagia Sophia sama. Ya, semua enggak ada bedanya. Masjid yang ada di dunia ini tidak ada bedanya kecuali hanya 4 masjid. Masjidil Haram yang itu 100.000 kali lipat, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi afdalu min 1000 salatin fi ma siwah illa al-masjidil haram. Salat di masjidku, di Masjidin Nabawi, itu lebih afdal daripada 1000 kali salat di tempat manapun kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram afdal min 100
afsalah fi ma siwa, dan salat di Masjidil Haram lebih afdal daripada 100.000 kali salat di masjid manapun. Ya, jelas ini insyaallah. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, bedanya gimana? Pahalanya gimana? Lama faragha Sulaiman bin Dawud min bina'i Baitul Maqdis, ketika Nabi Sulaiman selesai bangun Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, sa'alallaha thalathan, beliau berdoa 3. Hukman yusadifu hukmah, meminta agar hukum yang beliau putuskan itu sesuai dengan hukum Allah. Wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, minta kerajaan, kekuasaan yang tidak Allah berikan lagi kepada seorang pun setelah beliau. Wa alla yati hadzal masjid ahadun la yuridu illa salat fi illa kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu, dan tidaklah seorang pun mendatangi masjid ini, Masjidil Aqsa, dan dia tidak niatkan, dia tidak inginkan perginya dia ke Masjidil Aqsa tersebut kecuali hanya untuk sholat di dalamnya. Ingat ini niatnya, keluar rumah menuju Masjidil Aqsa, tujuannya untuk sholat di Masjidil Aqsa, kecuali dia keluar dari masjid tersebut tergugurkan dosa-dosanya seperti dia terlahir kembali. Kata Rasulullah SAW, amma isnatan faqad u'tiyahuma, yang 2 tadi sebelumnya sudah Allah kasih hukum sesuai dengan hukum Allah. Allah tidak memberikan lagi kerajaan setelah kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman untuk siapapun setelah beliau. Ketika Nabi Muhammad SAW, ya, beliau menangkap ifrit, ya, menangkap ifrit, dicekik sama Rasulullah SAW. Lidah ifrit itu sampai ke tangan Nabi SAW, terasa dingin, ya, terasa dinginnya lidah ifrit itu di tangan Nabi SAW. Laula da'watu akhi Sulaiman, kata Rasulullah, kalaulah aku tidak ingat doa saudaraku Sulaiman, aku akan ikat ifrit itu di tiang Masjid Nabawi untuk dijadikan mainan anak-anak Madinah. Lain sieuna nih. Untuk hiburan. Sama Rasulullah menjadikan hiburan untuk anak-anak Madinah. Baik. Kata Rasulullah, yang 2 sudah dikasih. Mudah-mudahan, Rasulullah mengaminkan, mudah-mudahan doa Nabi Sulaiman yang ketiga ini pun dikabulkan oleh Allah. Tidaklah seseorang dia keluar dari rumahnya menuju Baitul Maqdis untuk sholat, kecuali dia keluar dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, sudah berguguran dosa-dosanya seperti dia terlahir kembali. Dalam hadis yang lain, sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat dibanding sholat di tempat lain. Kemudian Rasulullah SAW pula bersabda, salatun fi Masjid Quba ka umrah, sholat di Masjid Quba setara dengan umrah. Sholat di Masjid Quba setara dengan umrah. Jadi semua masjid yang ada di dunia ini semuanya sama, 25 sampai 27 kali lipat. Ya, mau itu di Cimekar, Sukamaju, ya, mau itu di Istiqlal, mau itu di Hagia Sophia, mau itu di mana lagi masjid-masjid terkenal teh, Kubah Mas, ya, mau dimanapun sama 25 sampai 27 derajat, kecuali di 4 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Quba. Ya, baik. Dan tidak boleh kita untuk safar ke masjid-masjid yang lain tersebut, ya, sengaja untuk sholat di sana, ya, meyakini di sana ada berkah. Beda ketika seseorang niatnya untuk dia berlibur, ya, dia berlibur dengan keluarganya, dia pergi safar dengan keluarganya. Ya, dia mau ke
masjid Istiqlal mungkin. Niatannya bukan karena ada berkah lebih di masjid tersebut, enggak. Dia ingin liburan aja. Ya, yang seperti ini tidak mengapa. Bisa dibedakan insyaallah ya. Ya. Tapi kalau untuk dia meyakini masjid tersebut ada lebihnya, berkahnya dibanding masjid kampung dia, nah itu yang terlarang. Ya, misalnya dia safar ke Istiqlal untuk thalabul ilm, boleh nggak? Boleh. Dia sengaja, memang dia tujuannya adalah Istiqlal di Jakarta untuk thalabul ilm, bukan karena dia ingin sholat di masjid Istiqlalnya itu, tapi untuk thalabul ilm. Dia berkunjung ke saudaranya, sengaja kita ketemuan di masjid Istiqlal, safar dia untuk silaturahim, boleh nggak? Boleh dia pergi safar, bukan karena berkah yang ada di masjid Istiqlal, bukan, tetapi karena safar untuk silaturahim. Dia pergi jualan sengaja, ada warung di sana dekat masjid Istiqlal, ya, untuk mencari nafkah, tijarah. Boleh nggak safar untuk tijarah? Boleh. Bukan karena masjid yang ada bukan karena barokah masjid Istiqlal. Jelas ini insyaallah. Karena masjid Istiqlal nggak ada beda sama masjid di sini, masjid di mana-mana, nggak ada bedanya. Baik. Nah, ini penting. Ketika membangun masjid, usahakan sederhana gambarna. Nah, ieu mah ka abunik ieu mah. Ya. Sederhana. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang mereka bermegah-megahan dalam membangun masjid. Larangan untuk memperindah, menghiasi masjid. Ma umirtu bi tasjidil masajid. Qala Ibnu Abbas, la tazakhrafannaha kama zakhrafat al-yahud wan nasara. Kata Rasulullah SAW, aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk menghiasi masjid, memperindah masjid. Ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas, kalian nanti benar-benar akan memegahkan, menghiasi, membagus-bagus masjid seperti orang Yahudi dan Nasrani. Gerejanya kan gitu, diperindah, ukir-ukir, macam-macam, ya. Apa ancamannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zakhraftum masajidakum wa hullitum masahifakum faddamar alaikum. Apabila kalian sudah menghiasi masjid-masjid kalian, menghiasi mushaf-mushaf kalian, kehancuran untuk kalian. Itu kata Rasulullah, faddamar alaikum, kehancuran untuk kalian. Di dalam Sahih Al-Bukhari disebut satu asar dari Umar ibn Khattab, mu'allaq, ya, mu'allaq, tapi dengan sighatul jazm, sangat mungkin untuk sahih. Apa yang datang dari Umar bin Khattab ini? Wa amara Umar bibina'il masjid wa qala akinnan nas minal matar. Umar bin Khattab memerintahkan untuk membangun masjid Nabawi. Wa qala akinnan nas minal matar, tapi teduhi orang-orang dari hujan, atap penting, ya, teduhi. Wa iyyaka an tuhmar wa tusfar fatuftanun nas wa qala Anas yatabahawna biha thumma la ya'murunaha illa qalila. Tetapi jangan dicat merah, mau dicat kuning, kata Umar bin Khattab. Tong dicat. Semua masjid tong dicatnya. Jangan kalian cat merah, jangan kalian cat kuning, sehingga nanti orang-orang akan terfitnah. Berkata Anas, yatabahaun, mereka nanti akan bermegah-megahan, kemudian mereka tidak akan meramaikan masjid tersebut kecuali hanya beberapa orang aja.
Keutamaan membersihkan masjid, ya, dan jangan membuat kotoran, jangan membuang kotoran, jangan menjadi sebab adanya kotoran di masjid atau bau busuk di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Anna imra'atan sauda kana taqumul masjid. Ada seorang wanita hitam yang beliau ini taqummu al masjid, menyapu masjid, mengumpulkan kumamah, mengumpulkan kotoran-kotoran yang ada di masjid. Kan atap Masjid Nabawi dari daun kurma, ya. Dari daun kurma, ada burung di atasnya, ada apa, sehingga berjatuhan yang udah kering-kering itu. Nah, itu diambilin, dibersihkan oleh seorang wanita ini. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merasa kehilangan. Jadi jangan disangka mereka yang berbuat baik untuk Islam dan kaum muslimin itu enggak kelihatan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dilihat, ada diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merasa kehilangan, kok enggak ada nih hari ini, biasanya ada ibu itu di sini bersihin masjid. Kemudian Rasulullah bertanya, kemana ibu yang biasa membersihkan masjid? Innaha matat ya Rasulullah. Ibu tersebut sudah wafat ya Rasulullah. Faqala fahalla adzantumuni, kenapa kalian tidak beritahu aku? Ya. Fata qabraha fa shalla 'alaiha. Kemudian Rasulullah minta ditunjukkan di mana kuburannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan beliau. Ya, ini dalil boleh menyolatkan jenazah walaupun sudah berhari-hari dikuburkan. Nah, dan tidak ada pula batas waktu di sini. Sebagian ulama sebulan, sepekan, setahun, nggak ada batas waktu. Kita belum menyolatkan kakek kita yang wafat waktu itu, sholatkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk membuat masjid-masjid di komplek-komplek mereka. Wa amarna an nunadhifaha. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membersihkan masjid. Jadi jangan kumuh, nggak boleh kotor. Ya boleh, ya sederhana tapi apa? Bersih. Ya, sederhana tapi bersih. Tuh. Ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza'a Arabi, tiba-tiba datang seorang badui. Faqama bi baulin, faqama yabul fil masjid, tiba-tiba dia pergi ke salah satu ujung masjid, pipis dia di sana. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mah, kata para sahabat, cukup. Kalau faqala Rasulullah tuzrimu da'u fatarakuhu tabal, kata Rasulullah SAW, jangan cegah dia, biarin aja. Ya, kemudian dibiarkan oleh para sahabat. Nah, di sini ini amar ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jangan sampai dia mengingkari kemungkaran kemudian mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Mungkar enggak ada orang Baduy kencing di masjid? Mungkar kan? Jangan kita cegah orang Baduy tersebut ketika dia sedang kencing, karena apa? Akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, area air kencingnya itu enggak hanya satu titik aja, jadinya kemana-mana, semakin sulit untuk dibersihkan. Ya, kemudian dia pun akan sakit, menahan pipis sudah keluar seperti itu, kemudian harus ditahan, jadi sakit, memudaratkan dia. Ya, jadi jangan sampai mengingkari kemungkaran yang menyebabkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Ini diantara kaidah dalam beramar ma'ruf, atau syarat dalam beramar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian setelah selesai pipis, Rasulullah langsung tegur, inna hadhil masajid la tasluhu li syai' min hadzal baul wal qadar. Masjid ini enggak boleh
sedikit pun ada air kencing atau kotoran, innama hiya lidzikrillah. Masjid ini dibangun untuk zikrullah, wassalah, wa qiraatul Quran, untuk salat, untuk baca Quran. Au kama qala Rasulullah SAW, qala fa amara rajulan minal qaum faja'a bidalbin min ma'in fashannahu alaihi. Kemudian Rasulullah SAW minta salah seorang sahabat untuk mendatangkan satu ember penuh air. Rasulullah SAW tuangkan air yang ada ember tersebut ke tempat di mana orang Badui ini kencing, ya. Dengan itu cara membersihkan tanah yang terkena air kencing. Boleh sholat di situ. Taib. Melihat kelembutan Nabi Muhammad SAW, orang A'rabi ini mengatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikanlah rahmatmu untuk aku dan Muhammad, dan jangan engkau berikan rahmatmu untuk selain kami berdua. Kata Rasulullah, laqad hajarta wasi'an, engkau sudah mengekang rahmat Allah untuk hanya untuk kita aja. Rahmat Allah itu luas. Ini karena saking lembutnya Rasulullah SAW, itu yang diucapkan oleh Arabi. Nah, idza qama ahadukum ila shalah fala yabsuq amamah. Ya, apabila kalian sedang salat, jangan kalian buang ludah ke depan. Fa inna ma yunajillah madama fi musalla, karena dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama dia sedang salat. Jangan juga ke kanan. Nah, fa inna an yaminihi malakan, karena di sebelah kanan itu ada malaikat. Wal yabsuq an yasari, tetapi meludahlah di sebelah kiri atau di bawah kakinya, kemudian dia tutup. Ya, nah, apa yang tidak boleh? Bau ke masjid, bawang merah dan bawang putih. Ya, bawang merah dan bawang putih. Kata Rasulullah SAW, man akala al-basal wathum wal kurras fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang merah, bawang putih, kurras itu sejenis lalapan. Dia kayak rumput tapi gemuk. Kalau rumput kan begang. Ini mah gemuk dia. Baunya sama dengan daun bawang, mirip sama dengan daun bawang. Dan itu lalapan orang Arab di sana. Siapa yang makan bawang basol, bawang merah, bisa kita bilang bawang merah ya? Nggak ada bawang merah di sana. Basol itu bawang bombay. Mau bawang bombay yang warna merah atau bawang bombay yang warna putih, nggak ada bawang merah kecil-kecil, nggak, Allah alam, mana nggak dapat, ya belum pernah lihat. Ya, siapa yang makan bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah jelas ya, lebih kuat baunya daripada bawang bombay kan, sama itu. Fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami. Fa innal malaikah, karena malaikat terganggu. Ya, karena malaikat terganggu mimma yata'adza minhu banu Adam, apa-apa yang membuat terganggu manusia. Rasulullah SAW nggak suka sekali bau basol ini. Ada sahabat yang makan basol sedang jalan nih. Ya fulan, engkau jalannya di belakang. Ya fulan, engkau jalannya di belakang. Ya karena uap. Apa namanya? Hahanya karena itu tercium oleh orang yang di belakang, jadi duduknya belakang. Kata Umar bin Khattab ketika beliau khutbah Jumat, beliau bermimpi akan dipatuk. Aku bermimpi dipatuk oleh ayam jago 3 kali patukan, dan aku takwilkan tidak lama lagi ajalku. Nah, kemudian beliau lanjutkan, siapa yang makan 2 tanaman busuk ini, fal yumithuma tabakhan, bunuh bau busuknya dengan cara dimasak. Kalau udah dimasak kan nggak bau busuk. Kita mana masakan kita lepas dari bawang putih, bawang merah, mau bala-bala ayah, mau bawa bayam ada, nggak sholat di masjid atau gitu mah. Tapi apa kata Umar bin Khattab tadi, apa? Fal yumithuma tabakhan, dibunuh dengan cara dimasak. Yang memang ada kan sebagian untuk pengobatannya, mentah-mentah dimakan bawang merah, bawang putih,
Kemudian yang ada juga jenis masakan yang bawang merahnya mentah-mentah kan, ya makan sate kayak gitu ada bawang merah mentah, bau, mulutnya nyegak, bau nah gitu. Nah itu nggak boleh dia pergi ke masjid. Fala yaqrabanna masjidana. Ada ya kita nggak bisa, Allahu alam, nggak berani kita kiaskan jengkol misalnya ya. Ya sebagian jengkol harum wanginya ya nggak. Syekh Mukbil ditanya, ya Syekh, ini sebagian saudara kita bawa lahom. Lahom itu adalah ikan hiu, anak ikan hiu yang sebesar gini nih, anak ikan hiu sebesar tangan anak nih. Anak ikan hiu dikeringkan, bau busuk, ya afan ya, kayak bau pipis. Ya, tetapi itu luar biasa bagi sebagian saudara-saudara kita, itu makanan paling istimewa, lebih daripada tuna. Memang kalau menjamu tamu istimewa itu pakai lahom. Tapi kalau kita nggak biasa, bau sekali, baunya luar biasa. Sampai pas iktikaf bau satu masjid. Ya, ditanyakan ke Syekh Mukbil, ini masuk nggak ke basol dan saum, bawang merah atau bawang putih? Beliau sendiri nggak bisa untuk nggak mau beliau untuk bukan nggak mau, beliau tidak menjawab, saya nggak bisa untuk menjawab ini apakah masuk ke bawang putih atau bawang merah, maksudnya yang dilarang untuk masuk ke masjid. Alhamdulillah, kita cukupkan kajian kita, insyaallah kita lanjutkan di waktu lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.